Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyuturkan praktek berkhutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahidu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadiyalahu fala mudhillalah wa yudhila fala hadiyalah. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadina wa ala alihi wa sahbihi wa bina ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa ya ibadallah uhsin min afni wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala yaula lazina amanu taqullah haqqa qati wa la tatuna ila wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah khotib berpesan kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dimana kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kepadanya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baiklah, di sini khotib akan menyampaikan khutbah yang berjudul Bulan Ramadan merupakan bulan yang agung karena kita semua umat Islam diwajibkan berpuasa sebulan penuh di dalamnya. Menjaga makan, minum, dan syahwat dari sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Semuanya harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Di dalam puasa Ramadan, kita diajarkan banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam banyak mengandung keberkahan dan hikmah bagi yang berpuasa maupun orang lain. Khutbah Jumat ini berjudul Keberkahan di Bulan Ramadan. Bagaimana dilansir dari khutbah Jumat, hikmah dan berkah Ramadan. Semoga menjadikan berkah dan pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulai ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di antaranya dengan berusaha melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sesungguhnya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar menyambut bulan Ramadan ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sejak jauh-jauh hari dan bulan Rajab. Sejak bulan Rajab kita diajarkan untuk memohon keberkahan hidup di bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, kita diajarkan agar berdoa, Allahumma barik lana fima Rajab wa syabana wa barik lana fi Ramadan. Yang artinya, wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Mengapa kita diajarkan untuk memohon keberkahan? Apakah keberkahan penting bagi kita? Ini karena keberkahan hidup menjadi dambaan setiap orang yang berkah sehat. Berkah berarti bertambah dalam makna luas, berkah berarti bertambah kebaikan. Ziyadat al-khair fi al-syia, termasuk kesejahteraan bagi baik dari segi materi maupun
imaterial. Berkah dalam arti materi seperti harta benda yang kita miliki makin bertambah dan usaha semakin maju. Berkah dalam arti imateri seperti ketentraman hati kita makin terasa dan pengetahuan dan wawasan yang semakin bertambah luas, yang mengarahkan kepada sikap dan perbuatan yang penuh hikmah, kebijaksanaan, sikap dan perbuatan yang moderat, tidak ekstrem, sikap dan perbuatan yang mencerminkan rahmatan lillahi. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Di antara hikmah bulan Ramadan adalah dengan pengabulan doa bagi orang yang berdoa. Ada penerimaan tobat orang yang bertobat dan ada pengampunan bagi orang yang mohon ampunan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam bagian hadis disebut, dalam setiap malam bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla berseru bahwa sebanyak 3 kali, adakah orang yang meminta, maka aku penuhi permintaannya. Adakah orang yang bertobat, maka aku terima tobatnya. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Jamaah sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Pada bulan suci Ramadan kita diwajibkan berpuasa, yang tujuan utamanya adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Sejarah kewajiban puasa Ramadan ini ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah yang mengandung banyak hikmahnya. Di antara hikmah berpuasa adalah mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini, karena makna ibadah secara mutlak termasuk ibadah puasa adalah ungkapan syukur dari seorang hamba kepada Tuhannya atas hikmah-hikmah yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bahwa kita tidak akan dapat menghitung nikmat Tuhan. Dalam puasa Ramadan setidaknya ada 3 faedah manfaat, yaitu faedah rohiyah, manfaat psikologi, dan spiritual atau kejiwaan. Fidyah intimia, manfaat sosial kemasyarakatan, dan fidyah siyahiyah, manfaat kesehatan. Di antara faedah kewajiban dari puasa Ramadan adalah pembiasaan diri kita agar berlaku sabar, ajar agar kita mengekang hawa nafsu dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam dalam hati. Jamaah salat Jumat hafizakumullah rahimatullah. Oleh karena itu, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, bulan perbanyak berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bulan perlindungan badan kita, ucap kita, dan hati-hati dari hal-hal yang dilarang agama, seperti perkataan keji, ghibah, menebar hoaks, fitnah, dan adu domba, baik secara langsung maupun melalui media-media digital, media elektronik, televisi, radio, internet, dan media sosial. Intinya, mari kita jadikan bulan Ramadan ini penyuci badan dan roh kita dari segala keburukan agar kita dapat hikmah yang berharga dan keberkahan hidup. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah pertama ini, mari kita renungkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Semoga kita mendapat hikmah yang berharga dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khotbah dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.